ini melihat pergerakan IHSG yang di pekan lalu bahkan sudah menyentuh lagi-lagi all time high-nya secara intraday di 8491, apakah ada chance IHSG untuk menempuh pijakan baru di 8.500? Mengingat sebetulnya dari segi sentimen cukup sepi ya, mayoritas memang dari eksternal Amerika Serikat. Ya betul, kalau saya melihat pergerakan indeks di pekan ini memang sebetulnya cenderung, saya memiliki pandangan secara probabilitas itu lebih cenderung melemah ya. Karena kalau saya melihat dengan kondisi di pekan lalu, perdagangan pekan lalu, walaupun memang betul kita sempat menciptakan level all time high secara intraday, namun kalau diperhatikan lebih dalam, di closingan itu selalu menghadapi tekanan jual. Itu terjadi di sepekan lalu, bahkan di sepekan lalu sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Jadi memang ketika indeks itu di pagi hari dibuka naik sampai menciptakan level tertinggi misalnya, kemudian di closing di akhir sesi itu terus mengalami tekanan jual oleh pelaku pasar. Jadi memang itu sebuah indikator yang saya bisa melihat atau bisa kita gambarkan sebagai terlihat nih, tercerminkan bahwasannya pasar ini sudah mulai melakukan aksi profit taking sehingga indeks kita itu bergerak selalu mengalami semacam tekanan walaupun misalkan ditutup positif, tapi tetap ada cukup banyak tekanan di pasar gitu. Jadi memang di pergerakan di pekan ini saya melihat kecenderungan untuk koreksi itu cukup besar walaupun kita masih akan terus menantikan ada perubahan apa nanti di market, kemudian ada aksi apa yang bisa kembali meningkatkan pergerakan laju IHSG kita untuk bisa menembus di level 8.500. Oke, artinya masih akan wait and see dan menunggu adanya kejutan-kejutan data atau dari bank sentral atau seperti apa langkah dari investor? Ya, kalau saya melihat lebih ke arah ini ya. Jadi memang selama seminggu pekan terakhir itu kan kita terlihat aksi jual di beberapa emiten-emiten yang memiliki bobot yang cukup besar bagi pergerakan indeks kita ya, seperti saham-saham konglomerasi yang memang di pekan lalu itu performanya tidak cukup baik gitu, dan banyak beberapa emiten yang itu tadi mengalami aksi jual oleh investor, dan ya saya rasa itu cukup wajar juga ya mengalami aksi profit taking untuk merealisasikan profitnya. Dan saya melihat dengan kondisi aksi tersebut, kalau memang itu belum bereda di pekan ini, artinya tekanan jual atau aksi profit taking itu masih terjadi di emiten-emiten yang secara bobot itu cukup besar, tentu akan sangat berdampak bagi laju pergerakan IHSG kita di pekan ini. Jadi lebih ke arah situ, Mbak. Oke, tapi kalau dari sentimen-sentimen data-data Amerika Serikat, apakah ini juga akan mengaruhi pergerakan market? Bagaimana ekspektasi pelaku pasar terhadap data-data penting Amerika Serikat, mulai dari inflasi, kemudian PDB kuartal 3 Amerika Serikat, yang kemudian nanti juga akan mempengaruhi ya, seperti apa nanti sinyal dari The Fed di bulan depan? Ya, tentu memang pelaku pasar global saat ini memang sangat menantikan betul rilis data ekonomi Amerika Serikat, karena kita tahu selama 43 hari periode penutupan di Amerika Serikat, pemerintahan mereka akhirnya banyak rilis data ekonomi yang tertunda dan baru akan dirilis di pekan ini, dan itu tentunya akan menjadi sinyal kuat atau akan menjadi data-data yang sangat ditunggu oleh pelaku pasar nantinya untuk menentukan itu tadi kebijakan dari suku bunga The Fed, yang mana kebijakan suku bunga The Fed ini nanti implikasinya akan sangat luas, khususnya bagi nilai tukar, kemudian juga bagi pasar equity global gitu ya. Dan kalau kita melihat kan di pergerakan di pekan lalu juga di saham-saham global, khususnya di Wall Street, Amerika Serikat, juga di Asia Pasifik, kita melihat cukup banyak terjadi tekanan gitu ya. Dan kalau kita melihat di Wall Street sempat mengalami all time high, tapi kemudian dihajar sampai mengalami penurunan yang cukup signifikan juga, walaupun volatilitas itu masih cukup tinggi, artinya bisa turun dalam kemudian bisa rebound tinggi juga. Jadi memang hal-hal tersebut dengan kondisi rilis ekonomi Amerika Serikat yang nanti akan kita nantikan tentu akan bisa membuat volatilitas tambahan bagi pergerakan saham global dan juga implikasi pada Indonesia. Oke, tapi apakah masih terbuka peluang untuk penurunan suku bunga dari The Fed? Ya, nah itu kalau kita melihat memang komentar dari pejabat The Fed sendiri itu masih cukup beragam gitu. Karena kalau kita lihat di Jumat pekan lalu juga salah satu gubernur The Fed Junior, kalau saya tidak salah tuh Williams, itu menyatakan bahwasannya ruang pemangkasan suku bunga The Fed itu masih terbuka di akhir tahun. Jadi hal itu kan langsung memicu proyeksi pasar, bisa kita lihat di CME Fed Watch Tool gitu ya, angkanya tuh naik cukup signifikan. Dari sekitar 30-40% adanya kemungkinan pemangkasan suku bunga di Desember, itu naik jadi 70%. Jadi itu cukup signifikan dan membuat pasar itu kembali meningkatkan ekspektasinya akan terjadinya pemangkasan suku bunga The Fed di Desember mendatang. Cuman kalau saya melihat dengan kondisi yang ada, sepertinya Jerome Powell ini masih sedikit berat ya untuk memangkas suku bunga acuan. Cuman nanti kita tentu akan
cermati nanti di 10 Desember mendatang. Oke, Iya. artinya ekspektasi terkait dengan pemangkasan suku bunga The Fed ini kan cukup dinamis begitu ya. Dengan skenario yang ada, apakah nanti The Fed mempertahankan atau justru memangkas suku bunga acuannya, ini masing-masing implikasinya bagi market Indonesia seperti apa? Seberapa besar juga menjadi booster bagi IHSG untuk menutup buku di tahun 2025 dengan sumringah? Ya, oke. Kalau kita melihat pertama skenario misalkan The Fed ternyata menahan gitu ya. Pertama kita lihat apabila The Fed ini menahan suku bunga acuannya gitu ya di Desember mendatang, pertama implikasi pada nilai tukar rupiah. Tentu dengan penahanan suku bunga The Fed ini itu bisa menguatkan pergerakan daripada dolar Amerika Serikat di pasar global ya, yang indikatornya dilihat daripada DXY atau indeks dolar Amerika Serikat. Dan kalau sampai The Fed ini menahan suku bunganya, dolar AS menguat, tentu rupiah kita ini sedikit akan mengalami pelemahan seperti itu ya. Adanya tekanan dari faktor eksternal khususnya dari penguatan dolar Amerika Serikat akibat dari penahanan suku bunga. Jadi itu skenario pertama untuk di di nilai tukar. Kemudian kalau di equity juga saya melihat apabila The Fed ini menahan tentu akan berdampak bagi cukup negatif gitu ya bagi pergerakan saham, karena seiring dengan suku bunga yang masih ditahan artinya pasar ini risk mode-nya itu sedikit berkurang seperti itu. Beda cerita nanti kalau ternyata skenario kedua yaitu The Fed memangkas suku bunganya 25 basis point misalkan. Tentu ini implikasinya pada nilai tukar yaitu melemahnya dolar Amerika Serikat. Tentu dengan diturunkannya Fed rate aset berdominasi dolar itu akan ditinggalkan sehingga melemahkan nilai tukarnya, dan tentu ini akan menjadi daya dorong bagi pergerakan juga bagi rupiah kita. Kemudian bagi pasar saham tentunya ini akan menjadi hal yang positif gitu. Artinya bunga ini kembali diturunkan, otomatis pasar ini bisa berani untuk kembali meresikokan portofolio mereka di aset-aset berisiko seperti di saham. Jadi kemungkinan besar pasar saham itu akan kembali bergairah seperti itu.